Sekolah Maju, pusat pembelajaran terdepan yang mengintegrasikan teknologi dengan tradisi, lahir dari visi dan dedikasi. Namun, setiap inovasi memiliki sejarah yang mendasarinya. Dijawab salamnya Bu Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kemajuan Islam ya. Silahkan dikeluarkan skrinnya dan ditaruh di atas meja. Sejarah tidak hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita sampai di sini. Pada tahun 2004, dalam hangatnya pertemuan kajian parenting, bersama para wali murid TK Aba Gemolong, terucaplah kesepakatan, harapan tentang sebuah sekolah dasar yang tak hanya berdiri, namun unggul melampaui yang lain. Impian itu bagai benih yang ditanam, berharap tumbuh menjadi pohon harapan bagi masa depan anak-anak. Siti Aisyah. Karena sudah ada TK Unggulan Aisyah dan sudah berdiri, pendirinya itu sama dengan yang mendirikan SD Unggulan Aisyah, yaitu dari Didasmen. Didasmen waktu itu Ibu Siti Mursidah. Lalu Bu Siti Mursidah membentuk tim organisasi untuk pendirian SD Aisyah Unggulan itu bersama-sama ibu-ibu Aisyah yang lainnya. Ya, terus paling penting mencari tempat, mencari guru, mencari kepala sekolah, mencari izin-izin. Kepala sekolah waktu itu menunjuk Bu Sumirah. Bu Sumirah itu kepala sekolah dari TK Unggulan Aisyah itu. Masalah tempat, kita ibu-ibu minta sama Bapak Muhammadiyah. Dipinjami sama Bapak Muhammadiyah dan mengondisikan ruangan-ruangan yang telah ada untuk bisa ditempati sekolah unggulan sementara yang layak. Ya, kendalanya harus menyiapkan tempat, menyiapkan syarat-syarat untuk segera bisa berjalan dengan baik dan bisa menerima murid. Ya, harapannya Aisyah supaya mempunyai SD Unggulan Aisyah yang lancar, bisa berkembang, maju, bisa menciptakan anak bangsa yang islami, berprestasi, soleh-solehah, dan iman dan takwa melekat di hati dengan sempurna. Saya Siti Mursidah. Tempat tanggal lahir 17 Juni 1949 di Sragen. Saya memang menjadi pengurus bagian Didasmen itu sudah lama. Nah, pada tahun 2003 itu saya berpikir-pikir kalau sekolahan cuma perkembangannya seperti ini, saya menginginkan yang lebih maju lagi. Ya, meskipun kegiatannya saat itu dibandingkan sekolah yang lain di sekitar sudah paling maju, tapi saya masih menginginkan. Lalu saya beromong-omong dengan pihak sekolah, bagaimana agar kita bisa lebih maju dari yang sekarang. Nah, pada waktu itu lalu dicetuskan bagaimana umpamanya pelajarannya ditambah mengaji. Nah,
telah disepakati, ya, lalu dimulai pada tahun 2004. Nah, saat itu ya antusias masyarakat memang gimana ya, senang sekali. Karena kalau di rumah itu bisa menghafalkan ayat-ayat suci, menghafalkan doa-doa. Bahkan kakak-kakaknya dulu kan belum diajar seperti itu. Dan mengerti adiknya diajar seperti itu, maka orang tuanya sangat mendukung saat itu. Nah, menjelang tahun pelajaran baru, orang tua dari anak-anak itu ya menemui pada pengurus itu. Nah, kalau TK Aisyah 1 ini sudah pinter-pinter mengaji dan berdoa, kalau nanti tidak dilanjutkan, lalu hilang hafalannya, apa artinya kita mengajar pada anak-anak itu? Nah, beliau-beliau itu misalnya ya kasar disebutkan ya demo lah. Nah, kalau begini caranya ya tidak ada artinya, Bu. Nah, lalu bagaimana? Maksudnya begitu. Ya harus didirikan sekolah lanjutan dari TK Aisyah 1 ini biar mengajinya dan pengetahuan agama Islamnya terus maju. Kalau saya berharapan bagaimanapun, karena sekolah itu sudah saya katakan ya berhasil lah sekian 20 tahun ini. Harus bisa menunjukkan etikat baik kepada masyarakat sekitar, pada wali murid, bahwa siswa-siswa keluaran dari SD Aisyah harus lain dari yang lain. Karena saya menuntut pada guru-gurunya itu, keluaran dari SD Aisyah, ilmu agamanya harus lebih unggul dari MI. Lalu akademiknya harus lebih unggul dari sekolah-sekolah yang ada di sini. Maka di sini terus dikembangkan. Ya ternyata juga alhamdulillah bisa, orang tuanya senang. Lalu mereka itu ingin memasukkan putra-putranya ke SD Aisyah dengan harapan siswa yang keluar dari situ kok ya bagus. Adabnya kok ya bagus, kepada orang tua kok ya hormat, ibadahnya kok ya bagus. Itu bisa menunjukkan pada beliau bagus, maka orang tua itu tetap menyekolahkan di SD Aisyah. Maka dari itu kalau dikatakan SD Aisyah unggul ya harus unggul semuanya. Ya, perkenalkan saya nama Nurul Hadi, ya, lahir di Sragen, Gemolong sini pada tanggal 5 September 1958. Kami selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gemolong, waktu itu ada usulan dari ibu-ibu, masukan dari ibu-ibu untuk menampung lulusan-lulusan dari TK ABA, karena yang jenjang untuk SD itu belum ada. Maka kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gemolong sangat mengapresiasi. Kemudian kami langsung mengadakan musyawarah untuk mewujudkan hal tersebut dengan berbagai pihak, termasuk dari ortum-ortum. Kita musyawarahkan, kemudian kita persiapkan baik berupa sarana, prasarana maupun yang lain-lain. Kemudian disepakati, kemudian kita wujudkan dengan ya perlahan-lahan, step by step. Akhirnya ya bisa terwujud seperti yang ada ini. Untuk kendala yang ada, ya memang waktu ide atau gagasan itu muncul memang belum ada persiapan apa-apa. Cuma ada
lahan yang itu merupakan tanah wakaf dari warga kami, warga Aisyah, Ibu Sringatini, keluarga Ibu Sringatini waktu itu. Kemudian ya kendalanya kita bagaimana untuk merangkul semuanya untuk bersama-sama mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Kemudian dari gagasan-gagasan itu kita wujudkan ya, mulai dari perencanaan, gambar dan seterusnya, yang memang waktu itu belum ada dana dan sebagainya, belum ada. Maka kami mulai merintis dan membentuk membagi tugas kepada rekan-rekan sekalian untuk segera melangkah bersama, dari Muhammadiyah, dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, semua kita libatkan. Akhirnya bisa seperti yang ada saat ini. Harapan kami untuk SD Aisyah ini, karena waktu kami merencanakan pendirian SD Aisyah ini, kami berpikir kalau mau mendirikan ya yang sisan unggul, tidak istilah bahasanya tidak ecek-ecek. Maka kami berusaha semaksimalnya agar SD yang akan kita lahirkan nanti merupakan unggulan. Maka diputuskan namanya saja SD Aisyah Unggulan. Sehingga kami mempersiapkan segalanya, baik itu SDM-nya, kemudian perangkat-perangkatnya dan seterusnya, ini unggul. Nah, kemudian diharapkan kedepannya nanti SD Aisyah ini merupakan tempat menyemai kader-kader Islam, kader-kader Muhammadiyah, kader-kader bangsa yang unggul. Kita berharap dari SD Aisyah ini akan muncul generasi-generasi yang unggul, sesuai dengan masing-masing, talentanya masing-masing. Ya, sehingga kita harapkan nanti ada muncul kiai-kiai atau ustadz-ustadz Muhammadiyah dari SD Aisyah, muncul politikus dari SD Aisyah, muncul para ulama umarok, bahkan di bidang-bidang lain. Seperti yang ada saat ini kan juga muncul ini talenta di bidang olahraga, pemain sepak bola nasional ini juga dari SD Aisyah. Nah, kita harapkan ke depan SD Aisyah ini memunculkan generasi-generasi tadi yang unggul untuk untuk menuju tujuan atau visi misi Muhammadiyah sendiri, yakni menegakkan, menjunjung tinggi adinul Islam, kemudian mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tujuannya, akhirnya seperti itu. Nama saya Bapak Ali Murtadi. Kebetulan saat ini saya di pimpinan cabang Muhammadiyah Gemolong sebagai Ketua Majelis Ekonomi. Sebagai motivasi saya, karena banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu lingkungan tempat tinggal kami maupun dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Karena di lingkungan tempat tinggal kami kebetulan mayoritas adalah warga Muhammadiyah. Di lingkungan keluarga kami kebetulan pada saat pendirian SD Aisyah sampai sekarang ini hampir semua keluarga kami ini pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Pada saat pendirian SD Aisyah, kebetulan waktu itu bapak kami memang sudah tidak ada. Tapi sebelumnya bapak kami itu bendahara Muhammadiyah. Setelah bapak sedo, dilanjutkan oleh adik saya sebagai pengurus menjadi bendahara. Harapan kami untuk SD Aisyah Gemolong
salah satu permasalahan di pimpinan cabang Muhammadiyah Gemolong adalah kaderisasi Muhammadiyah maupun Aisyah. Jadi kami berharap lulusan dari SD Aisyah itu nanti memang benar-benar disiapkan selain menjadi generasi Islam yang cerdas dan seterusnya, tapi juga generasi Islam kader Muhammadiyah yang unggul. Artinya bisa mencetak kader Muhammadiyah maupun kader Aisyah sebanyak-banyaknya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Ali Johar. Untuk saat ini di pimpinan cabang Muhammadiyah saya sebagai bendahara 1. Untuk pendirian saya itu dipacu dalam arti melihat dari awal dari TK unggulan, terus berkembangnya TK unggulan itu bapak-bapak itu ya merasa ada tantangan. Lah itu kalau nggak dilanjutkan untuk mendirikan unggulan juga di sini adalah SD Aisyah. Nah itu ya harus semangat dan mencari-cari kesana kemari dan alhamdulillah bisa dikumpulkan untuk melanjutkan pembangunan. Nah untuk sementara itu sama pimpinan cabang saya Pak Nurul Hadi ditanya kas Muhammadiyah itu ada berapa? Nah, uang segitu itu apa ya cukup ya bismillah. Dan akhirnya ya sampai saat ini bisa eksis. Untuk wakaf itu dulu memang dari Ibu Sri Ngatini itu mewakafkan tanah di Gandurejo yang intinya untuk kebutuhan kemaslahan masyarakat. Nah, kebetulan waktu itu SD Aisyah membutuhkan, walaupun sebelumnya kita pinjam di Balai Muhammadiyah yang waktu itu ya seadanya, walaupun syarat-syaratnya untuk jadi unggulan ada ini ada itu, tapi lah itu namanya kebetulan. Nah di situ itu ada Mas Eksan, mantu dari Bu Sri Ngatini. Akhirnya ya di lobi-lobi akhirnya ya untuk SD bisa ditindaklanjuti. Wakaf yang pertama itu Bu Sri Ngatini, yang kedua itu almarhum Bapak Yahman atas nama keluarga itu mewakafkan 1 lokal. Jadi 1 lokal itu untuk waktu itu ya belum ada lokalnya, tapi beliau mewakafkan saya urun atau wakaf 1 lokal. Untuk ke depan jauh ya demi kader, demi penerus-penerus terutama di kalangan generasi Muhammadiyah dari TK, SD, SMP, dan SMA dan selanjutnya. Itu untuk generasi terutama yang Islami dan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Husnul Khotimah. Saat ini di pimpinan cabang Aisyah Gemolong, saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 pimpinan cabang Aisyah Gemolong. Saat saya ikut tim menjadi pendirian SD Aisyah, waktu itu saya masih menjabat sebagai Ketua Nasihatul Aisyah. Namun waktu itu dari Majelis Dikdasmen saya dimasukkan ke tim pendirian SD Aisyah karena saya akan dikaderkan, akan dimasukkan di Dikdasmen Aisyah. Upayanya karena waktu itu kita memang memberanikan diri, karena kita waktu itu terus terang saya waktu itu belum diberi kepercayaan untuk menjadi ketua pendiri. Waktu itu juga ada struktur organisasinya sebenarnya Mas, tapi nggak tahu karena sudah berjalannya waktu, saya sampai mencari struktur organisasi pendirian itu siapa aja, saya juga nggak tahu sekarang di mana. Dan saat itu kebetulan saya ketua pendirinya,
saya upayanya dengan tekad dan semangat dari ibu-ibu senior, saya mencoba untuk mendirikan, walaupun waktu itu sama sekali tidak punya bayangan akan ditempatkan di mana. Kendalanya ya waktu itu ya karena kita nekat dan memberanikan diri, pertama ya mencari tempat, kedua kalinya mencari sarana dan prasarana yang dibantu oleh tim-tim Aisyah, termasuk nanti ada istrinya kakak saya, Ibu Yayu, itu untuk mencari seperti tempat-tempat yang sarana dan prasarannya seperti tempat sandal, tempat untuk istirahat anak-anak itu tadi. Jadinya harus kendalanya adalah dana dan mencari tempat yang layak biar diakui untuk mencari izin supaya kita tetap segera bisa beroperasional untuk menerima murid. Karena waktu itu memang kita mengejar target tahun ajaran yang akan datang itu kita sudah bisa menerima murid baru. Sekolah kedepannya ya harapannya waktu itu, karena waktu itu di TK Aisyah kami juga mendirikan TK unggulan yang hafalannya juga ternyata hasilnya luar biasa, dan dari wali murid juga menyayangkan kalau seandainya bagaimana ini kalau seandainya dari TK unggulan saja anak-anak kita sudah hafalan 30 juz 30, kalau kita nanti dimasukkan di negeri mungkin orang tuanya pada sayang. Lalu banyak wali-wali murid yang mendorong kami untuk mewadahi agar di Aisyah ini ada sekolah unggulan. Nama saya Joko Margiantomo. Ya karena dengan banyaknya atau fenomena banyaknya sekolah yang berdiri di Solo maupun di kota-kota besar yang lain. Adanya pendidikan Al-Azhar, adanya pendidikan Al-Firdus, sehingga orang-orang Gemolong yang punya duit itu sekolah ke Solo. Berarti di sini adanya kebutuhan masyarakat untuk sekolah yang lebih baik. Kami Muhammadiyah dan Aisyah berusaha bagaimana memenuhi keinginan masyarakat dengan mendirikan SD Aisyah unggulan ini. Dengan harapan apa yang kami lakukan bisa memenuhi keinginan dari masyarakat. Ya, untuk masa yang akan datang kami berharap SD Aisyah akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk membentuk karakter anak-anaknya. Dan kami juga berharap agar para pengelola SD Aisyah senantiasa inovatif sehingga tidak ketinggalan dengan kemajuan. Dan juga kami juga lebih berharap lagi agar SD Aisyah memperhatikan kualitas dari sekolah di bawahnya, yaitu Taman Kanak-kanak Aisyah yang notabene itu adalah pensuplai murid untuk SD Aisyah. Setiap langkah yang kita ambil di sini bukan hanya untuk hari ini. Ini semua untuk masa depan. Untuk setiap anak yang berani bermimpi dan berharap. Merajut asa adalah proses panjang, dimulai dari keyakinan yang kecil, perlahan tumbuh menjadi besar. Melibatkan setiap orang yang peduli akan masa depan. Ya, nama saya Ibu Sumirah, SPD. Kondisi pertama SD Aisyah berdiri, kondisinya masih belum punya gedung, dan akhirnya bisa menempati di Balai Muhammadiyah milik bapak-bapak Muhammadiyah.
Setelah itu masalah fasilitas itu masih minim sekali, belum punya apa-apa, dan siswanya juga masih apa istilahnya belum begitu banyak seperti sekarang. Setelah itu berdiri 2004 sampai 2010 saya menjabat kepala sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah jaya seperti sekarang ini. Jumlah siswa pertama, siswanya dari TK Aisyah 1 Gemolong, yaitu sejumlah 32, dan dibantu oleh 7 guru dan 1 tenaga administrasi. Itu hanya sekedar ada honorer, tidak honorernya tidak standar. Itu tantangan yang sangat besar, yaitu bagaimana cara mencari siswa yang sebanyak-banyaknya. Setelah itu bagaimana cara bisa rasa memiliki SD Aisyah. Harapan saya yaitu mudah-mudahan SD Aisyah tetap jaya, tetap dipercaya oleh masyarakat, dan tetap menjadi contoh SD-SD yang lain. Harapan saya yaitu saya selalu berkata pada anak-anak dulu, impian kalian akan lebih besar dari yang kalian bayangkan jika kalian berani melangkah. Kepala sekolah pertama yang selalu percaya, setiap anak di sekolah ini memiliki mimpi yang besar. Dan tugasnya adalah membantu mereka menembus batasan itu, memberikan mereka pijakan yang kuat. Impian mereka sederhana, namun usaha yang mereka berikan tak pernah berhenti. Disinilah asa dirajut. Meski alat sederhana, harapan tak pernah pudar. Mereka menembus impian mereka. Suatu hari, aku juga. Nama saya Misbahul Khairil Anwar. Ya, upaya yang kami lakukan sebenarnya secara umum ya itu ada 2, baik itu secara softwarenya maupun secara hardwarenya. Itu yang mungkin saya jelaskan secara umum saja. Ya, yang pertama adalah kita membuat sistem atau membangun sistem aturan yang jelas itu terkait dengan SDM, karena kunci dari pembelajaran adalah di tangan para guru-guru. Maka kita buat aturan yang jelas tentang penerimaan guru-guru yang ada di SD Aisyah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan media untuk publikasi, misalnya kita mencari guru. Dan alhamdulillah ketika kita membutuhkan guru, kita buka lowongan, itu banyak sekali yang mendaftar. Nah, kemudian dari situ kita melakukan seleksi secara ketat. Setelah kita seleksi, kemudian guru-guru ini diterima, tapi sebelum diterima itu nanti ada pembinaan, ada magang. Nanti kita magangkan ke sekolah-sekolah yang besar. Dengan tujuan paling tidak mereka bisa meniru bagaimana pola pendidikan di sekolah-sekolah yang besar itu dilaksanakan. Kemudian setelah guru-guru ini kita magangkan, nanti masih melalui tahap pembinaan. Jadi tidak bisa langsung menjadi guru tetap.
setelah melalui proses yang panjang, kemudian guru-guru nanti bisa dijadikan guru tetap seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita adakan controlling dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Controlling ini kita lakukan dengan maksimal itu sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian pembelajaran yang mungkin selama ini ya saat itu ya itu kan masih mengacu pada dinas pendidikan. Ya, kita ada improvisasi, kita ada pengembangan ya, sehingga seperti RPP gitu ya. RPP itu kita buat lesson plan, kita buat sesuatu yang berbeda, ada diferensiasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan bagi anak-anak. Unggulan yang pertama kita lakukan adalah ketika itu ujian nasional, kita harus masuk peringkat terbaik. Nah, kemudian di tingkat kecamatan ya, kemudian di tingkat kabupaten, alhamdulillah kita juga masuk 10 besar. Karena dulu ujian nasional itu menjadi barometer. Sekolah yang ujian nasionalnya nilainya bagus itu juga akan dilirik oleh masyarakat. Itu kemudian kita juga membuat program PPDB Inden itu dengan tanpa brosur itu. Dan kita membuka program kelas jauh yaitu ada di Sumberlawang. Kemudian kita juga membentuk paguyuban kelas, kemudian akreditasi pertama kita mendapatkan nilai 97. Kemudian kita juga membuat embrio program kelas tahfidz, membangun brand image sekolah yang ya kelas menengah, ya menengah ke atas. Kemudian setiap perlombaan ini kita diharapkan bisa menjadi juara dan alhamdulillah setingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi dan nasional alhamdulillah selalu mendapatkan juara. Tantangan terbesar kami ketika itu karena saya bukan kepala yang pertama ya. Jadi tantangan terbesar kami adalah ketika kami membuat sistem yang profesional atau mungkin membuat SOP yang profesional ini kita bagaimana bisa diterima oleh guru-guru yang lebih senior dari kami tanpa ya mengabaikan mereka. Artinya mereka tetap bisa kita hormati dan mereka juga bisa menerima dan juga bisa aturan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan juga ketika itu ada beberapa guru yang mengajarnya tidak hanya di SDSI ya, jadi masih double di beberapa sekolah ini bagaimana kita selesaikan apakah mereka mau full di SDSI atau mau di luar SDSI. Jadi tantangan terberat kami adalah itu Mas. Jadi yang hubungannya dengan SDM terutama yang lebih senior dari kami itu. Harapan kami tentunya SDSI ke depan semoga semakin maju, semakin bermanfaat dan bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas. Yang kader-kader ini tentunya nantinya di semua bidang, di banyak bidang ini kader-kader ini dihasilkan dari SDSI yang mungkin saat ini siswa-siswanya mungkin ya masih menjadi siswa yang biasa-biasa saja. Tapi saya yakin mereka punya impian-impian yang luar biasa dan insya Allah impian-impian itu akan menjadi kenyataan. Itu mungkin itu. Saya Murdianto, Kepala SDSI Unggulan Gemolong sejak tahun 2014 sampai sekarang. Untuk perkembangan saat ini lebih mewujudkan apa yang sudah menjadi mimpi yang sudah ditanam sejak kepala sekolah sebelumnya, kepala sekolah yang pertama, yang kedua, dari
mulai jumlah siswa, dari kualitas dan sebagainya, alhamdulillah satu persatu mulai terwujud apa yang sudah diimpikan SD Aisyah Unggulan Gemolong ini sejak awal berdiri. Jadi lebih bagaimana kami menjaga mimpi-mimpi kepala sekolah yang sebelumnya, 2 kepala sekolah sebelumnya, untuk terus terwujud dan terus bertumbuh. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai sekarang. Kepala sekolah sebelumnya sudah menanamkan sesuai dengan periodisasinya, sesuai dengan zamannya, dan kami terus menguatkan identitas SD Aisyah Unggulan Gemolong ini mau dibawa kemana. Dengan adanya mimpi-mimpi yang sudah dibangun dari para pendahulu, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelumnya beserta Bapak Ibu Guru yang saat ini alhamdulillah banyak yang masih bertahan dan mewujudkan mimpi itu bersama. Satu visi untuk membentuk generasi Islami yang lebih tangguh, yang lebih cerdas, yang lebih kreatif, terampil, berwawasan global, itu semakin bisa terwujud tentunya dengan akhlak yang Islami. Setiap periodisasi kepala sekolah ada tantangannya masing-masing. Dari kepala sekolah yang pertama, kepala sekolah yang kedua, dan kami yang ketiga, ini mempunyai tantangannya masing-masing. Mulai dari mimpi bagaimana kita ingin mewujudkan sekolah ini dimaui oleh masyarakat, dan alhamdulillah tantangan saat ini justru bagaimana kita bisa mewadahi, karena jumlah yang mendaftar lebih dari kuota yang kita siapkan. Ketika dulu kita bermimpi untuk bisa mengumrohkan guru, alhamdulillah kita bisa mengumrohkan guru. Ketika dulu kita ingin go internasional, saat ini kita bisa memfasilitasi baik anak maupun guru untuk kegiatan ke luar negeri. Bagaimana ada kesejahteraan, saat ini kita juga sudah mendaftarkan guru-guru kita ke dana pensiun. Dan ketika kita dulu bermimpi sekolah ini menjadi rujukan nasional, alhamdulillah sekolah-sekolah dari ujung timur sampai barat itu bisa saat ini pernah datang ke sini, dari Papua, dari Sumatera dan sebagainya, seluruh Indonesia. Yang dulu banyak ditertawakan, sekarang alhamdulillah bisa terwujud. Itu berkat dari kegigihan dari seluruh staf Bapak Ibu Guru yang ada di sana. Kita sejak diamanai menjadi kepala sekolah sejak tahun 2014 hanya mengembangkan visi yang sudah ada. Visi SD Aisyah Unggulan Gemolong adalah untuk membentuk generasi Islami yang cerdas, kreatif, terampil, berkarakter Islami dan berwawasan global. Itu yang kita ejawantahkan dalam setiap program yang ada di SD Aisyah. Satu mimpi yang masih terus kita inginkan adalah bagaimana setiap generasi Islam ke depan, anak-anak kita itu bisa terwadahi di sekolah ini. Jadi tidak hanya yang ber-IQ tinggi, tidak hanya yang pintar secara akademik saja, tapi semua yang punya kecerdasan bisa terwadahi, bisa terfasilitasi, dan bisa dikembangkan. Jadi ketika lulus di SD Aisyah, semua mempunyai bakatnya masing-masing dan sudah tahu bahwa saya ini cerdas dan hebat di mana. Itu yang menjadi mimpi kita, mewadahi setiap kondisi apapun anak, dan alhamdulillah semoga itu bisa terwujud dengan adanya kerjasama dari semua pihak. Merajut asa tidak berhenti pada satu generasi. Di tangan Pak Murdianto, SD Aisyah Gemolong melangkah lebih jauh, menjembatani masa lalu dan masa depan. Disinilah, di tempat ini, sejarah, inovasi, dan impian berkumpul menjadi satu. Setiap langkah kecil yang telah dirajut oleh para pendahulu kini menjadi pijakan untuk menembus masa depan yang penuh harapan. Disinilah, di tempat ini, sejarah, inovasi, dan impian berkumpul menjadi satu. Setiap langkah kecil yang telah dirajut oleh para pendahulu kini menjadi pijakan untuk menembus masa depan yang penuh harapan.